Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Harus. Kenapa? Karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, maka salah satunya dengan cara bersemangat dalam mencari ilmu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman, Ustadzah punya cerita. Dengarkan baik-baik ya. Ceritanya tentang Lek Jum. Lek Jum ini adalah istri Pak Jum. Lek Jum ingin membuat masakan, yaitu sambal gereh. Pagi-pagi jam 4, Lek Jum sudah bangun. Dia bergegas ke pasar untuk membeli bahan membuat sambal gereh. Sampai di pasar, dia memilih bahan terbaik. Beli sana, beli sini seperti itu. Sudah lengkap semua, pulanglah dia. Sampai di rumah, teling, dia menggunakan pakaian kebesaran, daster untuk siap memasak. Nah, dia cuci ikannya, dia bersihkan bawang merah, bawang putih iris, cabai, semua goreng ikan dan sedemikian rupa. Singkat cerita, siaplah masakannya. Sambal gereh. Enak nih, pikirnya. Kemudian dia letakkan di atas meja, siap untuk menyantap. Sebelum menyantap, dia bau tuh badannya. Ih, bau. Kayaknya enakan mandi dulu deh. Nah, kata dia. Kemudian dia mandi terlebih dahulu. Jebur, 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 jebur. Keras sekali mandinya. Setelah selesai mandi, dia keluar tuh dari kamar mandi. Pergi ke dapur ingin makan. Sama di dapur, dia shock. Kenapa? Masakannya nggak ada, teman-teman. Dia nggak jadi makan. Sedih nggak? Kasian nggak sama Lek Jum? Ya kasihan. Sayang sekali ya Lek Jum ya. Amal ibadah atau perbuatan kita pun bisa seperti Lek Jum itu. Loh kok bisa? Iya, karena amal ibadah kita tidak kita lakukan tidak ikhlas. Kalian mendengar ayat ini pasti kan sudah hafal. Debat-debat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ayo, surat apa itu? Ayat berapa? Ya, surat Al-Bayyinah ayat 5. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Apa? Memurnikan ketaatan kepadanya. Di situ dijelaskan bahwa salah satu syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas, memurnikan ketaatan. Lalu ikhlas itu apa sih teman-teman? Ikhlas itu dalam bahasa artinya adalah murni. Kalian pernah melihat atau mendengar orang berjualan produk, contohnya produk susu murni. Nah, kalau kita ketahui bahwa susu murni itu berarti
komposisinya 100% susu asli, tanpa campuran air misalnya, tanpa campuran gula, tanpa campuran perasa. Dia bahannya 100% susu. Pun demikian dengan ikhlas, teman-teman. Yang dikatakan ikhlas itu berarti kita beribadah atau beramal semata-mata hanya karena Allah, murni karena Allah, tidak karena ingin mendapatkan nilai baik, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, itulah ikhlas. Susah? Iya, memang ikhlas itu susah, tapi digarisbawahi dapat kita lakukan. Beda loh ya, dapat kita lakukan tapi susah, kita ubah susah, tapi dapat kita lakukan. Bagaimana caranya? Caranya ada 3. Salah satunya yaitu berdoa. Di dalam Al-Maksurat kalian sering mendengar doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nah, artinya apa? Artinya adalah di situ kita berdoa kepada Allah supaya kita terhindar dari sifat syirik. Nah, syirik itu kan tidak hanya menyembah selain Allah, tapi ketika kita beramal, tetapi amal kita untuk orang lain itu termasuk juga syirik. Maka di sini kita berdoa supaya Allah itu menjauhkan kita dari perilaku syirik itu. Bahkan Umar bin Khattab, seorang khalifah yang notabene-nya soleh tidak diragukan lagi, beliau berdoa, teman-teman. Berdoa untuk apa? Berdoa agar amal ibadahnya itu murni karena Allah, bukan karena orang lain. Umar bin Khattab pun masih berdoa, apalagi kita ya teman-teman ya. Maka dari sekarang yuk kita rutinkan untuk membaca Al-Maksurat. Bukan hanya kalian, tapi juga ustaz-ustazah berusaha untuk merutinkan Al-Maksurat. Kita berdoa supaya diberi keikhlasan yang beramal. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan menyembunyikan amal ibadah kita. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, kita tidak bangga diri atas amal yang sudah kita lakukan. Pernah mendengar cerita ada seorang yang masuk surga itu karena dia merasa bersalah, karena dia merasa takut atas hukuman Allah karena perbuatan dosanya itu. Tetapi ada seorang yang dia sudah solihah, punya amal banyak, tapi di endingnya dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena dia merasa dia masuk surga itu karena amal ibadahnya. Padahal tidak demikian, dia masuk surga karena kasih sayang Allah. Baik teman-teman, itulah 3 tips untuk bisa kita beramal dengan ikhlas. Dan janganlah amal ibadah kita itu seperti masakannya Lek Jum tadi. Ketika kita sudah mau menikmatinya di surga kelak, itu hilang, tidak ada. Karena apa? Karena amal ibadah kita lakukan karena orang lain, tidak ikhlas semata-mata karena Allah. Demikian materi yang dapat kita sampaikan. Jika ada salah kata, sudah mohon maaf. Kita akhiri dan baca alhamdulillah rabbil alamin, istighfar astaghfirullahaladzim, dan doa khafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.